Oke, kembali lagi dengan kapasitor TED. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan neon flag yang sudah saya buat. Ini untuk percobaan pertama, gagal total. Ya ini adalah percobaan kedua. Ya sudah hampir bagus jadinya, rapi juga. Daripada yang ini sudah tulisannya terbalik. Lalu ada bekas lem G-nya untuk menempelkan akriliknya. Putih-putih karena lem G yang saya gunakan tidak ori. Nah ini sudah tidak ada bekas lem G-nya ya, jadi terlihat bagus dan rapi. Tulisannya pun tidak terbalik. Dan untuk penyambungan dari neon flags-nya dalam pembentukannya juga sudah menyerupai bentuk tulisan. Ini malah sangat jelek sekali, tidak membentuk tulisan sama sekali ya. Bisa dilihat percobaan untuk neon flags ini gagal total yang pertama, dan yang kedua ini sudah lebih baik lah. Nah, jadi neon flag ini yaitu sebuah LED yang berada di dalam selang ya. Jadi ini sebenarnya selang. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini sebenarnya saya membuatnya dari neon flag seperti ini. Dalamnya ini ada LED-nya. Yang juga di dalamnya sudah ada tembaganya yang digunakan untuk menyambungkan ke setiap kabelnya ya, yaitu positif sama negatifnya. Di setiap non flag beda-beda ya positif negatifnya. Saya juga pernah mendapati bahwa positifnya itu belum tentu yang ada di sini. Bisa saja di sini yang negatifnya. Jadi tidak serta-merta yang di sini positif. Nah, untuk sumbernya pun dia hanya memakai sumber 12 volt ya. Saya menggunakannya berupa adaptor seperti ini sebagai sumbernya. Nah, enaknya neon flag ini dia fleksibel, bentuknya lentur, bisa ditekuk-tekuk. Ditekuk seperti ini pun juga bisa aman. Jadi tidak berpengaruh di LED-nya. Juga dia ini waterproof ya, tidak terkena air pun tidak bisa rusak. Asalkan ininya ditutup dengan lem lilin atau lem tembak agar airnya tidak masuk ke sini ya. Jadi aman. Oleh karena itu banyak tempat-tempat seperti coffee shop, toko-toko menggunakan LED neon flag ini sebagai dekorasinya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya usaha toko atau jasa-jasa apapun yang ingin tempatnya didekorasi, bisa digunakan neon flag ini sebagai alternatif agar ruangan di tempatnya lebih bagus ya. Nah, sekarang akan kita coba nyalakan dari lampunya. Nah, di sini sudah saya nyalakan untuk lampunya. Di sini saya untuk menyalakan di adaptornya saya menggunakan soket female adaptor ya. Jadi bisa disambungkan ke plus minusnya. Di sini sudah ada tulisan plus minusnya. Jadi saya hubungkan dengan soket yang sudah ada terminalnya ini, jadi memudahkan untuk pemasangan jika menggunakan adaptor ya. Nah, bisa dilihat keduanya ya, yang di sebelah sini lebih bagus hasilnya, bisa membentuk tulisan, dan sedangkan yang sebelah sini tidak berbentuk sama sekali tulisan, sangat jelek. Ini percobaan pertama saya, jadi bagi teman-teman yang mengalami kegagalan saat uji coba, jangan khawatir, jangan pantang menyerah, teman-teman coba lagi hingga bisa membuat hasilnya seperti ini ya. Sudah jauh berbeda, lebih bagus yang ini kalau menurut saya ya. Jadi jangan teman-teman menyerah jika mengalami suatu kegagalan ya. Quote of the day. Oke, kita singkirkan dulu yang jelek ini. Saya akan sharing pengalaman saya membuat yang kegagalan dari yang pertama hingga jadi yang kedua seperti ini ya. Nah, jadi dalam pembuatan neon flag ini saya buat dua macam akrilik ya. Yaitu ada akrilik putih sebagai dasarnya, dasar dari LED-nya ini, akrilik putihnya. Lalu yang kedua akrilik bening ya. Akrilik bening di sini saya fungsikan untuk menaruh tempat bautnya, yang ini nanti ada pen iklannya. Pen iklannya nanti akan saya tempelkan di tembok. Nah, sebenarnya fungsi dari akrilik putih ini saya buat untuk menutupi kabel yang ada di belakangnya ini juga ya. Jadi biar tidak terlihat dari depan. Nah, ini bisa dilihat karena ada jamperan-jamperan kabel.
karena neon flagnya ini kan saya potong-potong ya, agar bisa menyerupai tulisan ini saya potong-potong. Nah ini misalkan, ini saya potong, lalu kabelnya saya masukkan ke dalam. Jadi ini 2 neon flag yang sudah saya potong ya. Ada 1 neon flag yang sudah saya potong, saya bagi, akhirnya karena tidak tersambung kan, akhirnya saya beri kabel sendiri di sini. Di dalamnya sini sudah ada tempat untuk penyambungan kabelnya. Jadi setiap perpotongannya itu ada di sini, ada di garis hitamnya. Nah ini jika teman-teman potong nanti bisa terlihat di sini ada 2. Nah ini ada 2 tembaga di sini di dalamnya. Nah ini di solder lalu dipasang kabel ya. Biasanya yang neon flag itu ada yang di sini kabelnya positif, lalu yang di sini negatif ya. Jadi dilihat dulu dari neon flagnya. Nah, jadi pemotongannya ini pun tergantung dari teman-teman yang bentuk tulisannya seperti apa. Di sini kan saya bentuk tulisannya Latin seperti ini. Nah, jadi pembuatannya agak sulit ya. Nah, ini banyak potongan-potongan sambungan. Nah, asalkan sambungannya ini harus rapi. Harus rapat ya. Di sini harus rapat. Kalau enggak benggang-benggang akan kelihatan jelek, enggak berbentuk tulisan. Nah, seperti pembuatan saya yang pertama ini. Nah, ini kan enggak gandeng, akhirnya jadinya jelek. Ini juga, ini seharusnya huruf C, jadi enggak terlihat jadi huruf C karena ini tidak gandeng. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang membuat huruf Latin, setidaknya 1 huruf itu 1 neon flag gini ya, lalu baru teman-teman putus. Jangan sampai sudah ganti huruf tapi masih terdiri dari 2 neon flag seperti ini. Akhirnya sambungannya tidak pas, tidak nyatu, akhirnya jadinya jelek, tidak berbentuk ya. Dan untuk penggunaan kabelnya, jangan menggunakan kabel yang terlalu besar. Saran saya gunakan kabel yang kecil. Nah, setelah kalian solder kabelnya di dalam, kalian beri juga lem lilin ya, biar tidak gampang putus. Karena saat teman-teman memasukkan atau proses lemnya, jika tidak dilem lilin, otomatis nanti kabelnya sering putus. Itu pengalaman saya, jadi sangat susah. Ketika sudah kita sambung seperti ini, kabelnya putus karena ketarik-tarik. Nah, akhirnya saya beri lem lilin seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Dan pastikan lem G yang kalian gunakan nanti lem yang asli ya, jangan sampai yang palsu. Kalian coba dulu lemnya asli atau tidak. Biasanya lem yang asli itu disertai dengan jarum dan alat sambungnya itu ya. Jadi kalau beli lem G itu kalau nggak ada itunya biasanya KW. Dan tidak cepat untuk daya lengketnya itu, lama sekali. Nah kalau yang asli ini cepat sekali, jadi sedikit saja dia udah langsung lengket ya, dalam waktu yang cepat. Akhirnya membekas seperti ini karena kebanyakan penggunaan karena tidak lengket ya. Nah ini bisa dilihat bekas-bekas dari lemnya. Terlihat jelek akhirnya. Nah ini makanya saya menggunakan lem G yang asli, akhirnya tidak terlihat ya karena sudah langsung lengket. Ini pun pemberiannya cuma sedikit lem G-nya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membuat desain akrilik seperti ini bisa datang ke cutting akrilik. Teman-teman buat desain tulisannya dulu lalu bisa di cutting, atau kalau misalkan tanpa harus menggunakan akrilik dasar yang akrilik putih ini juga bisa langsung diberi neon flag, teman-teman bentuk sesuai tulisan. Nah, jadi teman-teman print dulu ya. Teman-teman print dulu bentuk tulisannya seperti apa, nanti tinggal kita samakan dengan tulisannya. Seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan tidak ingin membuat desain yang akrilik putih ini atau cutting akrilik putih langsung ke LED dengan akrilik beningnya juga bisa teman-teman gunakan cara seperti itu. Dengan teman-teman tinggal ikuti saja bentuk tulisannya dan usahakan rapat ya teman-teman. Rapat semua. Nah ini pun bisa dipotong miring ya. Jadi nggak hanya dipotong lurus saja, ini juga bisa dipotong miring. Ini saya potong miring pemotongannya. Nah jadi bentuk dari neon flag ini berupa selang seperti ini ya. Biasanya dijual berukuran 5 meter. Biasanya model bungkusnya seperti ini. Neon flexible strip light bisa cari di e-commerce marketplace
seperti Shopee, Tokopedia atau toko-toko lampu biasanya jual neon flag seperti ini, sudah ada banyak di sana. Nah, untuk potongannya itu ada di sini ya, ada di garis hitam, karena di neon flag ini ada garis-garis hitam perpotongannya. Karena tidak mungkin untuk menyambung semuanya, karena bentuknya Latin seperti tadi, jadi sangat susah. Jadi disediakan sambungan-sambungan potongan seperti ini. Jadi untuk cara potongnya, kalian tinggal potong yang ada garis tengahnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini di dalamnya sudah ada tembaganya. Nah, itu bisa dilihat kecil sekali. Nah, makanya itu disarankan menggunakan kabel yang kecil. Nah, ini juga bisa kalian potong miring seperti ini atau miring seperti ini, asalkan LED-nya ini jangan sampai terpotong di dalamnya. Nah, karena ini selangnya ini bisa dipotong dibentuk sesuai kemauan. Karena kalau misalkan mau disambung dengan huruf Latin, biasanya ininya harus berbentuk miring ya, biar bagus hasilnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sebelum membuatnya ini cari referensi dulu di YouTube, banyak sekali tutorial-tutorialnya. Banyak teman-teman YouTuber yang buat neon flag sendiri. Karena caranya cukup gampang sebenarnya kalau teman-teman pelajari dulu. Nah, kesalahan saya tidak cari referensi dulu, awalnya tidak belajar dulu, jadi hasilnya sangat jelek sekali. Yang pertama, dan cara pemasangannya pun juga salah. Nah, makanya itu saran saya bagi teman-teman sebelum membuat neon flag, pelajari dulu tutorial-tutorial banyak sekali di dalam YouTube. Di sana ada berbagai macam caranya, bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang ingin membuat neon flags. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan dalam mendesain atau mengcutting akriliknya, teman-teman bisa buat desainnya yang nggak rumit, yang tidak membentuk tulisan Latin seperti itu, menggunakan tulisan biasa. Jadi bisa teman-teman potong manual akriliknya menggunakan gergaji yang khusus akrilik. Nah, cara untuk menyambungkannya ke adaptor, karena soket adaptornya biasanya kan seperti ini ya. Teman-teman bisa beli soket jack adaptor female yang sudah ada terminalnya ya. Nah, nanti tinggal teman-teman hubungkan. Di sini sudah ada tanda positifnya yang mana, negatifnya yang mana, tinggal disamakan. Sudah. Nanti tinggal ditancapkan di adaptornya. Nah, biasanya adaptor jack seperti ini ada di toko-toko elektronik ya. Teman-teman tinggal tanyakan aja ke tokonya, jack adaptor female yang ada terminalnya, atau male ya. Ini female atau female saya juga tidak tahu, modelnya seperti ini ya. Nah, neon flagnya sudah terpasang di tembok ya guys ya. Nah, ini tinggal kurang merapikan kabelnya aja, nanti kita rapikan. Nah, untuk percobaan neon flag berhasil ya. Berhasil untuk yang kedua kalinya. Jadi neon flagnya ini tulisannya kapasitor touch. Sudah terlihat lumayan bagus. Tinggal merapikan kabel-kabelnya. Nah, ini di sini saya menggunakan pen iklan ya untuk nempelkannya di tembok. Nah, di pen iklannya nanti saya kasih visor. Itu sudah saya kasih visor di pen iklannya. Jadi saya visor dulu, lalu saya bautkan, lalu baru saya pasang pen iklannya. Nah, jadi gitu caranya untuk nempelkannya di tembok. Untuk ukuran pen iklannya bebas, bisa disesuaikan. Karena ini tulisan kapasitornya besar, maka saya buat pen iklannya agak besar ya, buat menopang berat dari akriliknya yang lumayan besar untuk kapasitornya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin coba-coba, bisa dipelajari dulu. Jangan, misalkan gagal, jangan menyerah. Coba lagi hingga hasilnya memuaskan sesuai dengan teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.